Kembali lagi di Cahaya Hati Indonesia dan kita masuk ke dalam tema kita pelan-pelan tapi pasti. Ini sebenarnya kalau di Jawa alon-alon asal kelakon ya. Asal jangan pelan-pelan tapi bingung mau kemana ya. Baik, mungkin Ustadz Solmed lebih dahulu nih. Kira-kira pelan-pelan tapi pasti ini masih bisa gak sih kita ikutin saat ini? Iya, ini zaman fitnah. Kalau kita tidak pandai-pandai melihat, tidak pandai-pandai memfilter, tidak pandai-pandai menakar, maka yang terjadi adalah kesalahan. Jangan gampang menerima berita, jangan mudah mendapatkan kabar lalu mengambil kesimpulan. Saya kasih contoh. Misalnya ada orang jalan berdua sama temennya. Tiba-tiba di satu waktu ada teman yang lagi motoin. Padahal ini teman kantor yang lagi ngumpul, cuman minta temenin ke WC, ya kan? Tahu-tahu ada yang iseng moto dibikin caption. Oh berarti ini laki perempuan temennya yang jalan Laki perempuan, cuman ngumpul rame-rame. Tapi ini teman perempuan gak berani ke toilet. Tiba-tiba ada orang kenal iseng dia foto dikirimin ke tempat bininya. Masya Allah. Nggak pakai bak bibu, waduh baju lakinya dibakar. Opernya dilemparin, segala macam dibuang-buangin. Begitu pas sampai di rumah, ternyata perginya rame-rame. Waktu itu ada hajat minta ditemenin karena mungkin gak berani sendiri. Atau bisa jadi jangan-jangan keponakan yang selama ini belum kenal. Atau bisa jadi jangan-jangan ada sahabat lama yang lama tidak berjumpa lalu kemudian bikin acara. Tapi captionnya ditulis macam-macam padahal fotonya rame-rame di cropping. Aduh. Ini salah satu contoh mungkin godaan ibu-ibu ini. Ibu ya. Ya. Jangan sampai mudah tergesa-gesa mengambil keputusan, mengambil kesimpulan karena kita bisa terjerumus pada kesalahan dan kejahatan. Pesannya ittaqillah wasbir wala tastajil. Bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala, bersabarlah dan jangan tergesa-gesa. Enak tuh nasihat tuh. Satu disuruh bertakwa, yang kedua disuruh sabar, yang ketiga jangan buru-buru. Cuman itu nasihat dari Imam Hasan Al-Basri supaya hidup kita ini bahagia, hidup kita ini tenang, hidup kita ini jauh dari kesalahan dan lain sebagainya. Masya Allah, jangan buru-buru ngambil keputusan, gak ada tabayun, main buang semua lah sayang ya. Ntar ujung-ujungnya nyesel. Nah mungkin Kiai ada gak yang ingin ditambahkan nih ya, pelan-pelan tapi pasti Kiai. Iya, memang ada satu makalah fi ta'anisis salama wa fi ajalatin nadama. Tergesa-gesa itu lebih banyak dan lebih sering datengin bencana. Sementara hati-hati lebih sering mendatangkan keselamatan. Konteksnya adalah jangan terlalu cepat mengambil kesimpulan. Kadang kita ini suka bersikap subjektif. Karena belain temen misalnya, belain saudara misalnya, tidak mau tahu duduk permasalahannya lebih dahulu. Mendengar sepihak lalu kemudian menjatuhkan kesimpulan. Tidak ada proses yang diajarkan oleh agama tabayun. Dua versi harus didengarkan, dua versi harus punya alibi masing-masing, baru dari situ mengambil sebuah keputusan. Sebab apa yang tadi disampaikan Ustadz Solmed, dalam konteks contoh misalnya berumah tangga, kalau seorang suami yang terlalu cemburu, posesif pun akan merusak diri dan keharmonisan rumah tangga. Begitupun seorang istri yang terlalu ya, sebab cemburu itu harus, karena kalau enggak disebut dayus. Jangan masuk sorga, nyium sorganya aja enggak. Yang tidak boleh kalau terlalu kemudian menjatuhkan keputusan.
Setelah keputusan itu jatuh, berjalannya waktu baru merasa, baru terbukti, oh ternyata pasangan saya nggak begitu ya. Menyesal di belakang hari, nasi udah jadi bubur, jadi percuma. Ini memang anjuran agama, hendaknya janganlah kalian tergesa-gesa. Apalagi misalnya kita ambil contoh ibadah, sholat lah misalnya. Bukankah kita itu harus ada tumak nina? Alon-alon asal kelakon. Tumak ninah di situ banyak hal yang ulama mengatakan, di antaranya kita harus bisa meresapi baik dari bacaan, makna gerakan, dan yang terpenting adalah kita sedang berhadapan dengan yang menciptakan kita. Diperlukan tumak ninah, artinya jangan tergesa-gesa. Wallahu a'lam bishawab. Nah, kalau misalnya saat ini, apa sih yang boleh cepet gitu? Maksudnya kan kadang-kadang ada juga alon-alon ora keduman. Tadi kalau kelakon, kalau ini, Anda kalau misalnya pelan-pelan gak kebagian katanya gitu. Nah, apalagi sekarang era sekarang ini serba cepat. Tadi kalau misalnya kita sikapi dari kacamata tentang hal itu ya tadi ya, tentang keluarga segala macam. Ada nggak sih yang memang kita harus gercep atau ide-ide yang harus cepat atau kita harus cepat tanggap dalam menyikapi segala sesuatunya? Ada nggak mungkin kayak? Iya, antara cepat dengan tergesa-gesa itu kan beda. Iya. Kalau cepat tidak lambat tapi penuh perhitungan. Tapi kalau tergesa-gesa seperti yang tadi Kiai Fikri sampaikan, tanpa ada perhitungan, tanpa ada pertimbangan, langsung ambil keputusan. Nah, inilah yang disebut dengan tergesa-gesa. Jadi beda dengan cepat-cepat. Nabi suruh cepat-cepat nikah, suruh. Nabi suruh cepat-cepat antar jenazah ke kubur, Nabi suruh. Nabi suruh cepat-cepat untuk beribadah, ya. Nabi suruh untuk cepat-cepat melakukan kebaikan. Tapi bukan berarti cepat di sini adalah tergesa-gesa. Nah, kalau orang tergesa-gesa tanpa perhitungan, tanpa pertimbangan, tanpa cross check, lalu kemudian dia ambil keputusan. Itu yang kadangkala membuat seseorang menyesal di kemudian hari. Nah, dia tuduh orang ini melakukan sesuatu yang jahat, ternyata pada akhirnya dia dapatkan fakta bahwa tidak seperti yang dia sangkakan. Tapi sudah jatuh kalimat, sudah jatuh ucapan, sudah jatuh keputusan. Nah, inilah yang dilarang oleh agama, agar orang senantiasa berpikir dahulu sebelum dia berucap. Pertimbangkan dahulu sebelum dia melakukan satu tindakan. Ya, nah Kiai mungkin sedikit lagi. Tergesa-gesa ini identik dengan syaitan. Katanya benar kalau misalnya kita tergesa-gesa gampang banget tuh ditemplokin sama setan. Atau itu adalah salah satu siapa setan. Benar gak Kiai? Biasanya tergesa-gesa itu apa yang tadi disampaikan, tidak pakai perhitungan. Bahasa Jermannya gerusak-gerusuk. Gerusak-gerusuk bahasa Jerman guru. Tanpa lagi ada perhitungan, emosi yang jadi tolak ukur. Orang kalau sudah emosi, akal sehatnya akan tertutup. Iya, iya. Ketika emosi kemudian menjatuhkan putusan, itu yang sangat berbahaya. Maka ketika seorang hakim dalam keadaan marah, dia tidak boleh memutuskan satu perkara. Dikhawatirkan berdasarkan emosi. Emosinya. Itu tergesa-gesa artinya. Sebab timbangannya adalah suasana hati. Tergesa-gesa karena emosi, akal sehat tertutup, jadi jatuhnya sesuatu yang sebenarnya akan merugikan dia secara pribadi dan mungkin merugikan orang lain, merugikan orang banyak. Itulah kemudian setan tepuk tangan karena kendaraan marah berhasil dimasuki oleh setan ke dalam hati manusia. Iya, baik di jalanan juga nih, kita sekarang agak sedikit, tinggal 1 menit ya, 1 menit ya. Di jalanan kadang-kadang suka pada rock and roll. Mungkin sedikit aja kalimat untuk yang di jalanan. Ya kalau di jalanan nggak bisa nih kita ngebut-ngebutan atau cepet-cepet, pasti akan celaka. Mungkin sedikit guru. Ya, jalan raya itu bukan sirkuit. Artinya ada orang lain di sana yang tidak sehebat kita.
Kitanya udah bagus nih naik mobil, mungkin belajar mobil biayanya 200 juta kursus mobil doang. Ya karena mobil orang banyak ditabrakin waktu kursus. Tapi kan tidak semua orang pandai, tidak semua orang lihai, tidak semua orang hebat. Kitanya udah hati-hati, ada orang yang tidak hati-hati. Kitanya udah bagus, ada orang yang kemudian sembrono. Nah artinya jaga diri, jaga sikap, ya pelan-pelan mudah-mudahan kita sampai di tujuan. Ingat keluarga, ada anak, ada istri, Iya. ada keluarga yang menanti dan menunggu di rumah. Bener ya. Tetap kalau terjadi apa-apa, ya pakai suasana hati, jangan main langsung pukul, jangan main langsung hantam. Mobil ya, mobil bisa dibenerin. Tapi kalau sudah pasal yang masuk apalagi berlapis, waduh ini berat ini ya untuk membenarkannya, untuk menegosiasikannya agak berat. Tapi kalau mobil udahlah berapa 10 juta, 5 juta dah gue bantu. Masih bisa kita cari. Tapi kalau sudah pasal yang masuk agak repot kita nih. Iya, jadi kita identikan pelan-pelan ini dengan sabar ya. Insya Allah orang yang pelan-pelan diiringi dengan sabar banyak selamatnya insya Allah ya. Nah baik jamaahku yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, saat lagi kita akan memperbaiki bacaan Al-Quran kita bersama guru kita Ustadz Syam. Jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Cahaya Hati Indonesia.